Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham wajar yang turun 40%. Dulu 3 ribuan, sekarang 1000-an. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan melakukan screening berdasarkan beberapa kriteria yang ada. Pertama, menghasilkan net income di atas 2 triliun. Kedua, dividend yield di atas 3%. Ketiga, PBV di bawah 2 kali. Dan keempat, harga sahamnya turun selama 5 tahun terakhir. Nah, dengan beberapa kriteria tadi, kamu akan menemukan 4 nama saham, yaitu ASII, Pegas, BDMN, dan DBTN. Nah, berhubung ASI, Pegas, dan BDMN sudah sempat saya buat video sebelumnya, nah pada video ini kita akan membahas saham BBTN. Sekilas kamu bisa lihat di sini, selama tahun 2024, harga sahamnya masih turun 2,3%. Tapi dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya sudah turun 41,5%. Artinya bisa dikatakan, orang-orang yang membeli saham ini 5 tahun yang lalu, portofolionya masih turun sekitaran 41% hingga video ini dibuat. Sekilas kita lihat tentang kinerjanya sejak tahun 2016 hingga tahun 2024, dari aspek laba bersih atau net income. Laba bersih tahun 2024 diproyeksikan di angka 2,7 triliun dengan data hingga Q3 tahun 2024. Jika dibandingkan dengan data tahun 2023 dan tahun 2022, memang proyeksi di tahun 2024 ini mengalami penurunan. Tapi angka ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2019, 2020, dan tahun 2021. Meskipun jika kamu lihat sejak tahun 2016, sebenarnya kinerja laba BBTN bisa dikatakan cukup fluktuatif tapi tidak mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian dari aspek profitabilitas, gross profit marginnya masih baik dengan angka 37%, tapi net profit marginnya sudah di bawah 10% dengan angka 7,8%. Net income-nya juga turun 30,75%, tapi dividend yield-nya masih cukup menarik dengan angka 4% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Ingat, dividend yield bisa mencapai 4% karena harga sahamnya yang sudah turun cukup signifikan. Sekilas kita lihat tentang kinerja keuangan hingga Q3. Total pendapatannya mengalami sedikit kenaikan dibandingkan Q3 tahun 2023 meskipun tidak signifikan. Untuk laba kotornya sayangnya mengalami penurunan karena ada kenaikan beban pokok penjualan yang cukup signifikan. Kesimpulannya, laba bersih di Q3 tahun 2024 mengalami penurunan, bahkan bisa dikatakan menjadi yang terendah sejak tahun 2021. Untuk kinerja harga sahamnya dalam 10 tahun terakhir, kamu bisa lihat ini merupakan historical harga saham BBTN sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Saat video ini dibuat, BBTN di harga 1.235. Dulunya pada tahun sekitaran 2017 hingga 2018, harga BBTN bahkan sempat menyentuh di atas 3.500. Itu artinya jika dibandingkan dengan data beberapa tahun sebelumnya, harga saham BBTN memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi jika dilihat, dalam beberapa tahun terakhir ini memang harga saham BBTN hanya bergerak di angka kisaran seribuan rupiah saja. Dari aspek historical PBV, dalam 10 tahun terakhir, historicalnya adalah 0,98 kali, tapi kini hanya 0,54 kali saja. Artinya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulunya bahkan PBV BBTN sempat berada di atas 1 kali, tapi kini hanya 0,54 kali saja. Jika dibandingkan dengan harga sahamnya, sebenarnya bisa dilihat di sini, tergolong mirip untuk grafik harga saham maupun historical PBV selama 10 tahun terakhir. Bagaimana dari aspek probabilitas? Probabilitas BBTN selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2015 hingga 2024 adalah 30%. Artinya, 7 kali mengalami penurunan dan hanya 3 kali mengalami kenaikan. Bahkan menariknya sejak tahun 2018 hingga tahun 2024, BBTN konsisten mencatatkan penurunan harga saham secara year to date. Tapi jika dilihat, penurunan di tahun 2024 ini bisa dikatakan cukup rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Untuk aspek dividen, saham ini bisa dikatakan cukup konsisten membagi dividen, meskipun sempat absen di tahun 2021. Tapi sayangnya untuk sisi dividen per share-nya bisa dikatakan cukup fluktuatif atau bahkan bisa dikatakan tidak mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sekarang kita lihat untuk kinerja terbarunya adalah per 30 September tahun 2024.
yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, dari sisi kredit yang diberikan. Secara total, kreditnya mengalami kenaikan dari 282 triliun menjadi 300 triliun hingga Q3 ini. Cadangan kerugian penurunan nilainya mengalami penurunan dari 14,1 triliun menjadi 13 triliun hingga Q3 tahun 2024. Bagaimana dari simpanan dari nasabahnya? Bisa kita lihat di sini. Untuk saldo gironya mengalami kenaikan dari 142 menjadi 147. Saldo tabungannya mengalami penurunan dari 38,9 menjadi 34,4 triliun rupiah. Dan depositonya mengalami kenaikan dari 140 menjadi 159. Kesimpulannya, total simpanan nasabah mengalami kenaikan karena adanya peningkatan dari saldo giro dan saldo deposito. Nah, kamu bisa lihat di sini, ada catatan khusus di mana depositonya naik cukup signifikan, sehingga hal ini memungkinkan terjadi kenaikan beban bunga yang cukup besar di tahun 2024 ini dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin saja hal inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa laba BBTN tidak bisa mengalami peningkatan di tahun 2024 ini. Tapi untuk lebih lengkapnya kita lihat saja pembahasan selanjutnya. Kemudian dari aspek ekuitas perusahaan masih bisa tumbuh dari 30,4 menjadi 32 triliun rupiah, yang mayoritasnya didominasi oleh saldo laba baik yang telah ditentukan penggunaannya maupun yang belum ditentukan penggunaannya. Untuk aspek net income-nya atau laba bersih, pertama kita lihat dari pendapatan bunga. Total pendapatan bunga dan bagi hasil mengalami kenaikan dari 20,8 menjadi 22,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk beban bunga bagi hasil dan bonus mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari 10,8 menjadi 13,6. Kesimpulannya, pendapatan bunga dan bagi hasil neto mengalami penurunan dari 10 menjadi 8,7 triliun rupiah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, karena adanya kenaikan dana mahal dalam hal ini adalah deposito, menyebabkan biaya bunganya menjadi lebih besar, dari 9,6 menjadi 12 triliun. Hal itulah yang menyebabkan kenapa pendapatan bunga dan bagi hasil neto mengalami penurunan. Kemudian dari aspek pendapatan operasional lainnya, didominasi oleh pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan, yang mengalami kenaikan. Ada juga keuntungan dari penjualan efek-efek yang naik sangat signifikan. Nah, kesimpulannya total pendapatan operasional neto mengalami kenaikan dari 2,3 menjadi 2,7 triliun rupiah. Hal itu disebabkan karena ada keuntungan dari penjualan efek neto yang mengalami peningkatan sangat signifikan. Untuk penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangannya mengalami penurunan dari 2,9 menjadi 1,3 triliun rupiah. Untuk beban operasional lainnya didominasi oleh beban gaji dan beban umum serta administratif. Kesimpulannya, total beban operasional lainnya naik dari 6,3 menjadi 7,4. Nah, kesimpulan besarnya, laba tahun berjalan turun dari 2,3 menjadi 2 triliun rupiah. Tapi di sini ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Yang pertama adalah kenaikan beban bunga yang sangat signifikan. Kedua, adanya kontribusi dari keuntungan dari penjualan efek-efek yang naik cukup signifikan. Ketiga, adanya penurunan penyisihan kerugian penurunan nilai yang bisa dikatakan cukup besar. Dan keempat, adanya kenaikan dari beban operasional lainnya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa laba tahun berjalan ini tidak bisa mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi menurut saya pribadi sebenarnya laba BBTN ini bisa turun lebih rendah lagi dari hanya 2 triliun rupiah saja. Mengingat ada beberapa hal yang dikontribusikan sehingga mendongkrak pendapatannya hingga Q3 tahun 2024. Demikianlah pembahasan singkat saham BBTN. Menurut kamu, apakah saham ini bisa dikatakan wajar dengan kondisi kinerja seperti sekarang, di mana mereka turun sekitaran 40% selama 5 tahun terakhir? Meskipun dulu harganya sempat menyentuh angka 3.000 dan sekarang hanya 1.000-an, tapi apakah dengan angka 1.000-an itu sudah menjadi hal yang menarik untuk membeli saham ini atau tidak? Mengingat labanya turun, tapi di sisi yang lain PBV-nya bisa dikatakan cukup menarik dengan angka di bawah 1 kali. Dan seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan hasil screening yang kita lakukan di awal, hanya ditemukan 4 nama saham yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, net income-nya di atas 2 triliun, dividen yield 3% ke atas, PBV-nya di bawah 2 kali, dan harga sahamnya sedang mengalami penurunan. Silahkan kamu analisa lagi secara mendalam apakah BBTN ini menarik atau tidak. Dan kamu bisa bandingkan dengan beberapa saham seperti ASI, Pegas, BDMN, dan saham-saham lain yang menghasilkan laba besar, dividen besar, PBV masih wajar atau murah, dan harga sahamnya mengalami penurunan. Semoga video ini bermanfaat.
Dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik lagi untuk mempelajari analisa fundamental yang lebih mendalam, mungkin video berikut ini bisa membantu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Hubung laporan keuangan Q3 2024 sebentar lagi akan terbit, jadi saya ingin membahas topik tentang laporan keuangan. Tujuan dari pembahasan ini agar kita bisa punya screening awal sehingga keputusan yang diambil bisa lebih matang. Kita akan melihat beberapa indikasi awal laporan keuangan perusahaan yang perlu diwaspadai agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi di kemudian hari. Diharapkan jika kita bisa sadar lebih cepat, keputusan yang diambil bisa lebih cepat dan tepat, sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir potensi risiko penurunan portofolio, tapi di sisi lain dapat membuat portofolio tumbuh dengan lebih maksimal. Tentu saja disclaimer ya, nama saham dan pembahasan di video ini bukan rekomendasi dan tidak ada jaminan pasti profit jika mengikutinya. Setiap cara analisa yang dibuat disajikan berdasarkan second opinion saja, tapi tetap analisa utama dan keputusan serta risiko menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sekarang mari kita masuk saja ke dalam beberapa kondisinya. Kondisi pertama, penjualan turun. Penjualan merupakan komponen paling atas yang akan ditemukan pada laporan laba rugi. Artinya pos keuangan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja laba rugi perusahaan tersebut. Pada umumnya, cara mudah analisanya sebagai berikut. Penjualan naik itu bagus, penjualan turun itu harus diwaspadai. Alasannya sederhana, karena penjualan naik seharusnya berdampak kepada naiknya laba, begitu juga sebaliknya. Untuk menilai kondisi pertama ini, ada dua periode yang bisa digunakan, yaitu data triwulan sebelumnya dan data triwulan tahun sebelumnya. Contoh, seperti data di bawah ini. Untuk menilai penjualan pada Q3 2024, kita bisa gunakan data Q2 2024 dan data Q3 2023. Kedua data itu bisa dijadikan pembanding untuk melihat apakah penjualan di Q3 2024 bagus atau tidak. Meski begitu, sebenarnya ada kondisi yang bisa kita toleransi juga, misal penurunan penjualan yang tidak terlalu signifikan, atau misalnya dibandingkan periode sebelumnya, penjualan turun tapi dibandingkan tahun sebelumnya penjualan masih naik. Begitu juga sebaliknya. Kondisi seperti ini bisa dijadikan sebagai toleransi untuk menilai perusahaan penjualannya masih bagus atau memang harus diwaspadai. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Misalnya pada Q3 2023 penjualannya 15.000. Di Q2 2024 turun jadi 14.000 dan Q3 2024 turun lagi menjadi 12.000. Kondisi ini harus diwaspadai. Tapi bila ada perbedaan, misalkan di Q3 tahun 2023 ini, misalkan nominal penjualannya adalah 10.000, di Q2 2024 14.000, dan Q3 2024 itu 12.000. Itu artinya memang dari Q2 ke Q3 mengalami penurunan, tapi dibandingkan Q3 tahun 2023 masih terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2024. Itulah beberapa contoh yang bisa ditoleransi. Kondisi kedua, penjualan turun, HPP naik. Seperti yang kamu tahu, HPP atau harga pokok penjualan adalah biaya pokok yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan produk atau jasa yang mereka jual. Misal, untuk jual mie instan, tentu perusahaan butuh bahan baku untuk produksi mie instan. Nah, bahan baku itu merupakan salah satu komponen dari HPP. Contoh lagi untuk industri perbankan. Karena mereka jualnya kredit untuk dapat bunga, berarti bahan bakunya adalah himpun dana pihak ketiga dan bayar bunga kepada nasabah yang simpan dananya di bank. Mudahnya, jika penjualan turun tapi HPP naik, berarti biaya untuk produksi barang atau jasa semakin mahal. Sudah penjualannya turun, biaya bahan baku malah naik. Kondisi itulah yang perlu diantisipasi, karena semakin tinggi HPP akan berdampak kepada semakin banyak pengurang laba. Jika penjualannya sifatnya menambah laba, HPP sifatnya mengurangi laba. Beberapa poin yang bisa ditoleransi untuk kondisi kedua ini adalah HPP naik tapi penjualan juga naik, atau secara persentase, kenaikan HPP masih lebih rendah dibandingkan kenaikan penjualan, atau penurunan HPP lebih besar dibandingkan penurunan penjualan, baik secara persentase maupun secara nominal. Mari lihat contoh di bawah ini. Misal, dengan penjualan yang pada kondisi tadi, kita lihat untuk HPP-nya. Di Q3 2023 5.000, Q2 2024 6.000, Q3 tahun 2024 7.000. Kondisi ini perlu diwaspadai, karena penjualannya konsisten turun dan HPP-nya konsisten naik. Tapi jika sebaliknya, misalnya penjualannya turun dan HPP-nya juga turun, tapi penurunan HPP ini lebih besar dibandingkan penurunan penjualan, itu mungkin bisa ditoleransi.
Ataupun misalkan penjualan mengalami penurunan dan HPP mengalami kenaikan, tapi secara nominal kenaikan HPP ini lebih kecil dibandingkan penurunan penjualannya. Dengan kata lain masih bisa menghasilkan peningkatan laba kotor meskipun penjualan turun tapi HPP-nya naik. Kondisi ketiga, penjualan turun, HPP naik, biaya operasional naik. Masih mirip dengan biaya pokok penjualan, biaya operasional juga harus dipertimbangkan apalagi jika nominalnya cukup besar. Biaya operasional dan HPP memiliki sifat yang sama, di mana semakin besar nominalnya membuat laba semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Meski begitu, sebenarnya perusahaan sangat butuh biaya operasional, karena biaya inilah yang menunjang operasional perusahaan dari hulu ke hilir. Namun yang menjadi masalah apabila biaya ini sudah mendominasi nominal di laba rugi, atau peningkatannya sangat signifikan dibandingkan penjualan dan biaya HPP. Kondisi yang masih bisa ditoleransi adalah jika kenaikan biaya operasional lebih rendah dibandingkan kenaikan penjualan, atau jika penurunan biaya operasional lebih besar dibandingkan penurunan penjualan. Tapi apabila biaya operasional terus naik signifikan saat penjualan turun signifikan, hal itu harus diwaspadai. Mari simak contoh berikut ini. Misalnya, biaya operasional naik dari 3.000 ke 4.000 ke 5.000. Di sisi yang lain, penjualannya turun dari 15.000 ke 14.000 ke 12.000. Kondisi keempat, penjualan turun, HPP naik, biaya operasional naik, pendapatan atau biaya non-operasional naik dan turun. Sama seperti namanya, pendapatan atau biaya non-operasional merupakan seluruh aktivitas di luar operasional perusahaan. Bagi saya pribadi, komponen ini, entah dia naik atau turun, seharusnya punya nominal yang tidak seberapa, karena tidak berkaitan dengan operasional. Jika nominal pendapatan non-operasional besar, itu perlu diwaspadai. Jika nominal beban operasionalnya besar, itu juga perlu diwaspadai. Pada intinya, komponen ini seharusnya punya nominal yang kecil dan tidak signifikan. Jadi entah dia naik atau turun, seharusnya memiliki dampak yang tidak seberapa, selama nominalnya tidak signifikan dibandingkan komponen lain. Mari simak contoh di bawah ini. Misalnya, nominal pendapatannya adalah 2.000 naik ke 4.000 naik ke 10.000. Ini merupakan kenaikan yang sangat signifikan. Di sisi yang lain, penjualannya mengalami penurunan yang cukup drastis. Itu merupakan contoh hal yang harus diwaspadai. Kondisi kelima, penjualan turun, HPP naik, biaya operasional naik, pendapatan atau biaya non-operasional naik dan turun, serta laba naik atau turun. Laba adalah tujuan akhir dari laporan laba rugi. Semua aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan menekan biaya tujuannya agar supaya laba meningkat. Meski begitu, kita perlu lihat lagi apakah kenaikan laba itu berasal dari penjualannya, ataukah hanya karena efisiensi biaya, atau ada pendapatan non-operasional yang membuat laba itu naik. Seharusnya jika penjualan turun, laba akan turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, akan jadi pertanyaan jika penjualan turun tapi laba malah naik. Di sisi lain, laba yang turun juga harus kita waspadai, apalagi jika penurunannya sudah terjadi dalam beberapa periode dan memiliki nominal yang signifikan. Hal itu bisa jadi warning awal agar kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena ingat, laba adalah salah satu komponen paling penting di laporan keuangan. Laba bisa berdampak pada harga saham, bisa juga berdampak pada kebijakan pembagian dividen, bisa berdampak pada pertumbuhan ekuitas, bisa berdampak pada prospek perusahaan ke depan, dan masih banyak lagi dampak yang mungkin terjadi dari satu komponen yang namanya laba. Jika laba turun, biasanya akan banyak hal terjadi. Jika laba naik, biasanya juga akan ada banyak hal yang terjadi. Jadi pastikan kamu tahu dengan detail dari mana angka laba itu berasal. Apakah dari operasional usaha ataukah hanya karena hal-hal lainnya. Jika 5 kondisi tadi yang kita bahas dari sisi laba rugi, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dari sisi neraca keuangan, yaitu yang pertama, perusahaan punya banyak hutang, apalagi hutang berbunga. Kedua, peningkatan hutang jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan ekuitas. Ketiga, perusahaan punya saldo kas yang sangat sedikit dibandingkan hutang yang akan segera jatuh tempo. Keempat, ekuitasnya konsisten turun, liabilitas konsisten naik. Kelima, aset liquid yang dapat dikonversi menjadi cash sangat sedikit. Dan masih ada lagi beberapa poin lain yang perlu diperhatikan. Intinya, kita melakukan analisa laporan keuangan bertujuan agar tahu dengan jelas kondisi perusahaan yang paling update. Hal itu dibutuhkan agar keputusan yang diambil bisa menjadi lebih akurat. Artinya, apapun usaha yang kita lakukan, pada ujungnya bertujuan agar portofolio kita tumbuh dengan konsisten dan pesat dari waktu ke waktu. Kita belajar laporan keuangan bukan untuk jadi ahli atau profesor, tapi untuk cari keuntungan di pasar saham. Tidak perlu tahu seluruh detail laporan keuangan dan tidak perlu adu hebat dengan orang lain dalam analisa. Intinya, selama kamu hasilkan profit konsisten dalam jangka panjang dengan maksimal, berarti kamu sudah hebat.
Begitu juga sebaliknya. Meski kamu sangat hebat dalam analisa laporan keuangan dan tahu semua detail dari perusahaan, tapi jika portofolio belum bisa tumbuh dengan konsisten, berarti kamu masih harus banyak belajar. Intinya semua tentang profit konsisten dan bukan tentang siapa lebih pintar. Karena di pasar saham kita cari untung bukan cari siapa yang paling pintar. Semoga video ini bermanfaat. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.